Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Reza Marwah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dan ini rekan saya. Saya Vitasani Oktavia dari Fakultas Teknik, Prodi Sipil. Kami dari kelompok Jineng Yong ingin mempresentasikan tentang alat pintu air elektronik untuk mengikuti lomba di bidang komersialisasi riset dan teknologi. Di sini kami menciptakan pintu air elektronik ini berdasarkan evaluasi dari kendala-kendala pintu air sebelumnya. Seperti contoh, pintu air berbahan besi memiliki kendala tentang hilang akibat dicuri karena bahan besi dapat dijual kembali. Selanjutnya, pada pintu air sebelumnya yang terbuat dari bahan beton juga memiliki kendala sama halnya seperti pintu air berbahan besi. Melainkan di sini hilang bukan karena dicuri, tetapi hilang karena erosi. Akibatnya daun pintu hilang, kemudian pintu air tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian dari pintu air elektronik ini. Yang pertama, frame atau kerangka pintu air, yaitu sebuah alur yang ditanamkan ke dalam beton untuk menjaga agar gerakan pintu air sesuai dengan yang direncanakan. Kita menggunakan bahan galvalum. Kenapa? Karena bahan galvalum sendiri itu ringan, tipis, kuat, dan kokoh untuk struktur bangunan. Yang kedua, aktuator. Aktuator adalah peralatan mekanis untuk menggerakkan dan mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan menggunakan peralatan microcontroller. Aktuator berfungsi sebagai pengganti pengunci pintu air pada pintu air sebelumnya, yaitu fungsinya sama untuk menaikkan dan menurunkan daun pintu pada pintu air. Selanjutnya yang ketiga adalah daun pintu. Daun pintu adalah bagian dari pintu air yang berfungsi untuk membuka atau menutup aliran. Daun pintu di sini direncanakan terbuat dari bahan beton, dikarenakan sifatnya yang berat, mampu untuk menahan tekanan aliran yang datang. Selanjutnya microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC yang berfungsi untuk menyampaikan tugas atau perintah tertentu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengaplikasian pintu air elektronik. Yang pertama adalah frame atau kerangka pintu air elektronik. Ini terdiri dari kerangka galvalum lengkap dengan aktuator sebagai penggerak dari daun pintu yang terhubung dengan microcontroller. Selanjutnya microcontroller, di mana microcontroller ini disebut sebagai tas pintar karena sifatnya yang portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Tas pintar ini berisi box control dan tombol panel, di mana box control sendiri berisi otak untuk menyampaikan informasi kepada aktuator untuk menaikkan atau menurunkan daun pintu. Setelah itu berisi baterai yang berfungsi untuk pengganti listrik. Jadi di sini kita tidak membutuhkan listrik untuk mengoperasikan pintu air elektronik. Kemudian tombol panel. Tombol panel yang berwarna merah besar berfungsi sebagai tombol on off. Setelah itu tombol merah untuk menaikkan daun pintu dan tombol hijau untuk menurunkan daun pintu. Seperti contoh. Kita hubungkan antara stop kontak dengan kabel box control yang kita punya. Kemudian kita hidupkan tombol on off. Setelah itu, jika kita ingin menaikkan daun pintu, kita tekan tombol warna merah. Sangat mudah untuk diterapkan dan tidak membutuhkan listrik. Setelah itu, jika kita ingin menurunkan daun pintu, kita tekan tombol warna hijau. Tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menaikkan atau menurunkan daun pintu. Untuk kisaran pembuatan pintu air elektronik ini adalah Rp555.000 dan Rp52.400.000 untuk box controller. Kesimpulan, pintu air elektronik ini mudah diterapkan karena harganya yang murah, bahan yang ringan, serta waktu pelaksanaannya yang tidak banyak. Selain itu, sistem alatnya yang portable, yaitu bisa dibawa kemana-mana. Untuk pengoperasiannya cukup satu orang saja di setiap pintu air elektronik. Kami berharap semoga alat ini bisa diterapkan dan berguna untuk generasi selanjutnya. Sekian atas penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.